Jadi awalnya tuh karena berat badan saya dulu bisa dibilang ekstrim, itu bisa sampai di 120 kilogram. Berat sih dulu menjalani hidup kayak gitu, maksudnya jadi bahan bulian teman-teman juga, teman-teman saya sedikit juga. Terkadang juga kalau ya dipalak gitu, diminta uang ya saya kasih aja. Hai guys, balik lagi dengan aku Grace Sitorus di Edward Sitorus Papua Channel. Kali ini kita lagi ada di Kafkut. Lihat aja aku lagi berkuda lagi dan aku cuma jalan-jalan karena aku takut. Nah sekarang aku lagi pengen berbagi ke teman-teman semua cerita inspiratif dari salah seorang anak muda yang luar biasa banget. Dia itu salah satu siswa di Akademi Militer Magelang. Dia masuk di Akmil itu tahun 2019, tapi dia sempat mengalami kegagalan di tahun 2018. Selain dia mengalami kegagalan waktu sekolah, dia juga sempat mengalami yang namanya bullying. Dia sempat dikatain babi putih. Kenapa? Karena berat badannya dulu itu mencapai ratusan kilo dan kulitnya putih. Makanya teman-temannya nyebutkan dia babi putih. Dulu dia itu bilang kalau dia tuh nggak ada kepikiran sama sekali untuk jadi tentara. Boro-boro masuk Akmil. Karena dia tahu berat badannya itu sangatlah besar dan susah banget untuk menurunkan berat badannya. Tapi dia berhasil menurunkan berat badannya menjadi 80 kilo. Karena apa? Betul banget, karena wanita. Tapi penasaran gak sih kira-kira ceritanya gimana sih tentang wanita ini? Dan kira-kira bagaimana cara dia bangkit dari kegagalan dan keterpurukannya saat itu? Yuk kita tonton sekarang. Izin memperkenalkan diri. Nama saya M. Raditya Satriwibowo. Pangkat saya Sersan Taruna, nomor Akademi 2019-146. Asal saya lahir di Makassar. Saya berasal dari Kodam 14 Hasanuddin, Makassar. Jadi awalnya saya mau masuk Taruna itu sebenarnya saya nggak kepikiran. Jadi awalnya tuh karena berat badan saya dulu bisa dibilang ekstrim, itu bisa sampai di 120 kilogram. Jadi jauh banget dari berat badan ideal yang harusnya orang-orang buat tes masuk ke Taruna. Bahkan saya dulu, jadi pada saat saya SMP, berat badan saya itu sekitar 110 kg. Ya berat sih dulu menjalani hidup kayak gitu, maksudnya jadi bahan bulian teman-teman juga, teman-teman saya sedikit juga. Terkadang juga kalau ya dipalak gitu, diminta uang ya saya kasih aja, karena teman saya sedikit juga jadi nggak ada yang ngebela. Nah, dari SMP berat badan saya udah segitu, jadi sampai beranjak saya mulai besar ya saya kurang ada motivasi sih buat nurunin, karena emang pada saat itu nggak ada motivasi, nggak ada pikiran untuk nurunin badan, ya mikirnya buat apa juga. Ya walaupun hidup saya pas itu ada cacian makian sana sini, ya saya jalanin aja. Sampai saya pada saat itu saya naik kelas 2, karena ayah saya tentara, ya hidupnya pindah-pindah kan sana sini. Saya naik kelas 2 itu saya pindah ke Jayapura. Di situ saya ketemu sama teman saya namanya Joshua. Pada saat itu dia latihan sore gitu, lari-lari. Saya nanya kan akhirnya, "Jos, ngapain lu lari-lari gitu? Lari sore latihan ini." Katanya dia bilang, saya punya cita-cita nanti kalau saya lulus saya mau masuk Akmil. Oh, Akmil itu ya tempat ini kan, tempat orang tua kita lulus kan jadi tentara. Iya, kalau lulus tuh nanti jadi perwira. Tapi saya dari situ cuma iseng nanya aja gitu, nggak ada niat buat nyoba kesana juga, karena ya berat badan saya itu. Tapi saya karena pada saat itu nggak ada teman main juga, ya saya ikut-ikut aja pas dia latihan. Saya ikut latihan juga, tapi ya latihannya nggak serius. Dimana dia latihan serius, saya cuma ikut-ikutan aja, lari-lari gitu-gitu. Pas itu juga kan ada teman-teman saya yang lain gitu yang nggak kepikiran masuk tentara, dia bilang, udah
dia bilang ke saya gitu, udahlah tenang Dit, banyak kok pekerjaan di dunia ini selain jadi tentara gitu, jadi masuk akun ya. Jadi saya juga kepikiran buat oh iya ya, kan maksudnya banyak gitu pekerjaan lain di dunia ini, nggak cuma jadi tentara aja. Jadi saya tetap aja gitu, belum nurunin badan, belum latihan sama sekali, sampai akhirnya pada saat itu saya naik SMA pindah ke Sorong. Saya pindah ke Papua sana. Jadi di Papua tuh, di Sorong sana, di SMA saya pas itu SMA Negeri 3 Sorong, saya ketemu lah sama 3 orang sahabat saya. Namanya ya ada Miftah, Dara, sama Dimas. Jadi mereka bertiga ini ya benar-benar ngedukung saya dalam segala hal gitu, dalam segala aspek apapun. Langsung mereka ngelindungin saya kalau misalnya saya diganggu atau apa sama orang-orang sana. Jadi ya ikatan kami sangat erat. Tapi suatu hari ini si Miftah ini pernah bilang ke saya, Dit, kayak kok lu kurus lu keren gitu. Dulu lah, kenapa lu kesambet ngomong kayak gitu kan? Ya maksudnya kalau kamu kurus kan kamu tinggi gitu, jadi kelihatannya keren aja gitu. Habis itu kan nanti kamu bisa nyari pacar gitu supaya dapat. Itulah pengalaman masa-masa muda gitu. Habis itu akhirnya dia bilang, ya turunin aja gitu Dit, pelan-pelan. Udah, lu kan gak nyari target secepat apa lu berat badan lu turun, walaupun bertahun-tahun juga kan, yang penting bisa kurus juga kan. Dia bilang iya ya, tapi pada saat itu saya cuma mikir iya aja gitu. Saya bilang ke dia iya aja kan, dan saya belum melakukan latihan sama sekali sampai pada saat itu liburan semester 1 di kelas 1 SMA. Jadi pada saat itu saya liburan, saya berangkat ke Bandung. Saya liburan cuti Natal ke Bandung. Jadi pas di Bandung tuh ada malam tahun baru kan, acara bebakaran gitu di rumah tetangga di sini. Akhirnya saya ke rumah itu lah sama orang tua saya. Di sana ternyata ada ini ada anaknya cewek cantik. Akhirnya ya saya kayak naksir gitu lah, tapi ya cuma pendam dalam hati aja gitu, karena gak mungkin badan saya kayak gitu bisa dapet cewek kayak gitu. Tapi tiba-tiba saya diajak ngobrol sama dia. Ternyata asik orangnya, tukar-tukar kontak. Akhirnya saya mulai naksir lah dari situ. Tapi naksir dalam hati aja, mungkin cuma cinta bertepuk sebelah tangan ya kan. Akhirnya saya balik lagi pas itu ke Papua belajar, dan saya pas itu kepikiran ya tiap hari, ya udahlah kurusin aja lah demi cinta monyet ini yang pertama. Akhirnya saya pas itu niat banget ngurusin pola diet saya tuh. Jadi saya nerapin diet yang sebenarnya agak ekstrim juga sih. Jadi pas itu diet saya tuh, kalau pagi saya sarapan, tapi kalau misalnya siang saya lapar saya makan buah, kalau malam saya nggak makan sama sekali. Jadi kalau misalnya malam lapar saya minum air putih hangat aja. Asli ditambah dengan kalau sore tuh saya latihan lari, entah apapun itu, yang penting membakar kalori aja. Lari sore, biasanya saya lari sore di jalan raya pakai jaket, atau enggak ke gym tiap hari buat nurunin berat badan itu. Pokoknya nyari aja pembakaran kalori yang bisa menghancurkan lemak-lemak itu. Saya lakuin itu selama hampir 3 bulan, dan itu berat badan saya langsung turun dari 128 kilo jadi 80 kilo. Alhamdulillah pas itu berat badan saya turun ya, tapi badan saya belum kebentuk gitu. Jadi masih banyak kulit longgar gitu sana sini, jadi harus tetap latihan terus setiap hari. Akhirnya setelah berat badan saya turun, teman-teman saya di sekolah kaget kan, kok kamu tiba-tiba turun, makan apa gitu. Ya udah, akhirnya cerita aja lah kenapa turun kan, cerita sama teman-teman. Akhirnya disupport juga. Ternyata saya kelas 2 SMA, saya naik kelas 2 SMA, saya pindah ke Bandung. Dan saya satu sekolah sama si cewek. Satu sekolah. Ya udah, akhirnya kita jadi dekat situ, kenalan. Tapi adalah suatu problem, kita jadi break. Tapi setelah itu, akhirnya di sekolah itu saya suatu hari saya ngechat Joshua kan, saya, Jos gimana kabar? Oh ya baik. Lu jadi tes mau masuk Akmil? Iya nih. Lu jadinya mau masuk mana? Gue masih belum tahu. Gue di situ belum ada niatan buat
daftar jadi taruna gitu. Karena emang gak ada niatan aja, gak ada motivasi buat masuk ke sana. Sampai suatu saat saya pas itu naik ke kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA tuh kan kita udah mulai tuh memikirkan dunia sebenarnya, dunia kerja, gimana nanti kamu hidup, kamu mau jadi apa. Jadi itu bingung, saya mau masuk kuliah, tapi kuliah apa? Saya nggak ada passion, maksudnya nggak ada yang saya minati gitu untuk di bidang kuliah ini. Sampai suatu saat ayah saya tuh ngajak buat ikut reuniannya di Akmil. Pas reuniannya di Akmil tuh itu sekitar bulan November apa September gitu. Akhirnya saya ikut ke sana. Ternyata sampai sana akhirnya saya ngeliat kan, baru kali itu ngeliat taruna dengan mata kepala saya sendiri. Keren banget tuh. Apalagi pas itu banyak kan orang tua datang langsung minta foto, kayak bangga banget gitu sama mereka. Habis itu saya juga lihat pas itu ada penampilan Lokananta. Wah itu keren banget sih, kayak wow gitu ngeliatnya. Akhirnya dari situ saya mulailah terbakar-bakar buat mau masuk ini. Dari situ saya mulai latihan. Saya latihan pesi, lari tiap sore. Habis sekolah, habis itu dibarengi dengan les juga supaya ngedukung tes akademiknya. Saya juga tes pesi juga di Spesi Bandung, mumpung deket kan, akhirnya ya tes aja gitu di sana. Akhirnya setelah persiapan tes dimulai, saya berangkat ke Papua buat mulai tes karena pada saat itu ya ayah saya ada di sana juga, jadi bisa membantu saya dalam latihan-latihan gitu. Saya tes di sana, alhamdulillah saya pada saat tes lancar awalnya sampai saya lulus ke pusat. Di pusat ternyata saya ketemu Joshua. Di sana ketemu Joshua, akhirnya kita tukar-tukar cerita lah di sana. Dan kita berharap lah sama-sama bisa masuk jadi letting kan di Akmil. Pada saat tes ternyata belum emang rezeki kita. Pada saat pantoir kita berada di peringkat bawah dan kita nyatain gak lulus gitu. Dia tuh pas dinyatain gak lulus, setelah ketemu orang tua saya pada saat di Pusenif Bandung sana, wah saya ngerasa down banget. Saya ngerasa itu titik terendah saya dalam hidup. Karena apa yang saya kejar selama ini ya kayak artinya sia-sia lah. Tapi akhirnya saya pun langsung mikir, udahlah, kayak mikir kayak dulu lagi kan, hidup gak jadi tentara doang. Akhirnya saya daftar lah pas itu kuliah di Universitas Telkom. Saya udah nyatain lulus buat masuk ke S1 Teknik Industri. Saya tinggal bayar uang aja, uang kuliah. Tapi suatu hari ayah saya nanya, kamu emang gak mau tes lagi? Umur kamu masih banyak loh. Saya bilang, enggak pak, capek. Sekali aja gak apa-apa, terakhir. Dan saya pun nanya Joshua, saya tanya dia, Yos mau kamu tes lagi? Iya, saya tes lagi sampai masuk katanya. Ya udah, akhirnya gak apa-apa lah nyoba tes lagi. Akhirnya saya, karena waktu itu pada itu renggang setahun, ya akhirnya saya persiapan kan waktu banyak, setahun saya les pesi terus, les akademik terus, latihan pagi sore. Akhirnya hasil dari latihan selama setahun itu pun baik gitu. Nilai pesi saya bagus, alhamdulillah kesehatan saya baik, dan nilai-nilai jas saya juga sudah mendukung. Lari saya udah bagus, pull up saya udah 100, push up saya juga udah bagus semuanya. Akhirnya ya saya ikut tes kedua ini dalam keadaan yang siap. Latihan lagi tanpa kekasihku di malam minggu. 3 bulan saja tak terasa lama. Jangan dulu kau merasa rindu. Gadis ayo, kenapa dulu kau tinggalkan aku? Tapi sekarang kau diam membisu. Sayang setelah tahu
apa profesiku? Taruna. Jakarta Metropolitan, Surabaya, kota pahlawan, kota Bandung, kota kembang, Magelang, kota pendidikan. Dan saya pun berpikir kalau misalkan ini gagal berarti saya udah ngelakuin yang terbaik gitu. Akhirnya tes kedua pun dimulai. Saya tes kedua dari Makassar. Di Kodam 14 saingannya lebih banyak daripada di Kodam Papua. Karena mayoritas juga orang-orangnya di sana lebih banyak kan. Dan akhirnya saya tes sana, alhamdulillah saya lulus lagi ke pusat. Dan di pusat ini saya ketemu sama Joshua lagi, dan ada teman saya pas SMP juga pas itu, namanya Reza. Kita bertiga ketemu di pusat dan kita janjiin kalau kali ini kita nggak boleh gagal lagi. Dan setelah kita tes di pusat dan kita alhamdulillah kita diumumin dalam satu gelombang yang sama. Pada saat itu kita di gelombang 2 kalau nggak salah, di gelombang Pangpus yang kedua. Alhamdulillah pas saat Pantur kita dinyatakan lulus, dan pas Pantur Panglima TNI juga kita dinyatakan lulus. Tadi berdua. Siap. Backlight Pak, backlight Pak di sini. Oh iya, backlight. Akhirnya bareng berdua, bisa berdua nih Tante. Ditakdirkan bersama. Hah? Dari SMP udah ditakdirkan Bareng bersama. sama-sama. Maafkan kalau aku jelek. Ayo tertawa dulu. Buka gini. Buka mulut. Biar tahu. Belum wisdom. Orang foto video. Yes. Satu, dua, tiga. Wih, jujur foto gini ya. Akhirnya kita pendidikan Chandra dibuka sama-sama. Sampai sekarang ya alhamdulillah pendidikan kita lancar dan kita sudah sampai di tingkat 2 sekarang.